sedang di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Pendeta Arianto Tanisi. Jangan percaya kalau namanya Arianto itu orang Jawa, karena ceritanya panjang, nanti ada sesi khusus. Dan saya aslinya dari Pulau Timor, Bapak Ibu. Ada dari Timor, Kupang, NTT. Ada satu kota, Bapak Ibu, tahun 65 dilawat Tuhan, kaki Tuhan ada di sana. Dan menurut ada para ahli, mereka teliti kurang lebih selama 40 tahun. Mujizat terlengkap setelah kisah para rasul itu di tempat Soe, karena waktu itu air berubah menjadi anggur. Dan saya generasi ketiga. Kakek saya seorang koster gereja, mama saya majelis gereja, dan cita-cita saya menjadi tentara. Tapi hari ini saya bangga karena saya jadi Kopassus, komando pasukan surga. Yang mengerti boleh tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Saya mengembalakan sidang di Yogyakarta. Jadi saya dari malam turun dari Jogja. Saya dikenalkan oleh seorang sahabat, bahkan jadi saudara saya, namanya Pendeta Filipus Edi. Katanya anak angkat Opa Gunawan. Kalau saya diangkat, kemungkinan Opa tak kuat, makanya butuh Pak Daniel. Pak Daniel seminggu yang lalu tidak sengaja ketemu beliau karena istrinya, kalau nggak salah namanya Ibu Inge, betul ya? Oke. Sebenarnya pimpinan saya, tapi mungkin kalau saya terlalu berat dikasih orang lain. Saya juga seorang pengajar yang nggak hebat-hebat amat, tapi saya mengajar tentang kehidupan. Dan istri saya satu sampai Tuhan Yesus datang, istri saya dari Pontianak, orang Kalimantan. Dan anak kami dua, yang pertama namanya John Calvin, istri saya namanya Marlini saja. Yang pertama namanya John Calvin, mungkin ada yang teolog di sini tahu, tapi saya bukan istri. Dan anak yang kedua namanya Celine Trusty, karena saya suka Celine Dion waktu itu. Sebenarnya hari ini dia harus ikut, saya sering melayani kemana dia suka melayani dalam bentuk pujian, Tuhan kasih talenta itu. Dan hari ini juga ada bujang, saya sedang mempersiapkan, dia juga seorang kepala kami di ibadah yang kedua, Yoga Randan seperti ini. Ya, dia selalu hampir 10 tahun saya pelayanan ke luar kota, dia yang selalu melayani saya. Dan itu kebanggaan dia hari ini, seorang pengusaha muda yang Tuhan pakai dia di Yogyakarta. Ya mungkin itu Bapak Ibu, karena terasanya api ini terlalu kuat untuk saya tidak boleh berlama-lama di tempat ini. Mungkin ada yang belum kenal saya, nanti tanya Pak Daniel atau Opa lebih enak ya. Karena besok Senin saya ulang tahun, dilayani oleh Pak Filipus Edi, jauh-jauh dari Surabaya. Jadi semua jemaat Petra diundang semua. Kalau boleh Opa diizinkan. Ya, dan terima kasih buat hambanya yang melayani kita. Pujian. Bapak Ibu, hari-hari ini, oh ya mohon maaf Bapak Ibu, saya ini orang gunung, soalnya itu gunung, kayak di Mertabu begitu. Jadi kalau ngomongnya bengok-bengok, ngapunten ge, Jalan Ngapura, belum lama. Di Jogja baru 27 tahun, tapi dialeknya Kupang belum bisa hilang. Jadi mohon maaf kalau teriak-teriak, saya percaya teriakan saya ada isinya, ada api. Sehingga saya percaya pagi ini yang datang, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang sakit saya berdoa oleh api Roh Kudus Anda dibakar, sehingga Anda kembali di tempat ini. Waktu engkau pergi cek di dokter, saya percaya Tuhan yang sinari saudara dengan api Holy Fire. Yang mengerti katakan amin. Saudara, waktu saya naik di mimbar ini, saya lihat gereja ini, saudara, apinya ini luar biasa. Saya ini ibaratnya cuma datang, tempelkan diri saja, api ini sudah menyala. Saya merasa di roh saya sedang ada beberapa orang yang hari ini sedang dijamah oleh Tuhan. Dan setelah kebenaran firman ini dibagikan, saya percaya tidak sama lagi waktu kita datang. Amin. Amin.
Ada ibu-ibu di sini, Bu? Bilang iya, Bu. Bu? Oke, ada ibu-ibu di Semarang. Pak? Pak? Saya percaya seseorang dijamah oleh api karena api itu salah satu lambang dari Roh Kudus. Orang itu yang tadi biasa-biasa, orang itu dari minder, orang itu yang tadinya merasa loyo, saya percaya waktu dia dibakar oleh api, dia pasti bergairah, dia pasti bersemangat, dia pasti menyala-nyala dengan Tuhan. Amin. Karena gereja kalau tidak siap hari ini, api asing sedang melanda gereja. Sadar atau tidak sadar, gereja sedang dibawa oleh orang-orang yang membawa api asing hadir di gereja. Tapi saya berdoa, Holy Fire, api yang kudus itu ada di tempat ini. Api asing tidak bisa tahan, karena api yang datang dari Tuhan itu akan membakar habis itu semua. Mulai panas ini. Hari ini 3 kali, saya biasa di Jogja 4 kali. 5 kali, gak apa-apa. Ada cadangan kok Bapak Ibu, jangan takut. Tadi Bapak kembali bilang, Bapak ini perutnya, saya baru puasa. Ini hari ke-6. 12. Baru 12 hari Bapak Ibu. Pendeta Filipus ini sudah 70 berapa. Belum saya gara-gara beliau mau dari perut saya jadi begini. Oke, gak usah menyalahkan orang lain. Amin. Bu, mungkin hari ini kita berkata, Pak, rumah tangga saya sedang dingin. Pak, rumah tangga saya sedang ada dalam ambang. Oh, hampir-hampir hancur. Saya berdoa, ada api Tuhan mulai bergerak masuk dalam rumah tanggamu, bekerja di bisnismu, bekerja di pekerjaanmu, bekerja di keluargamu, di rumah tanggamu, di pendidikan anak-anakmu, di segala aspek hidupmu. Api itu yang membuat saya dan saudara kembali menyala dengan Tuhan, kembali bergairah dengan Tuhan. Makanya kita berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Gereja sedang kehilangan api, gereja sedang kehilangan api. Makanya api Pentakosta itu harus turun di gereja supaya membakar semangat kita. Yang mengerti boleh keplok sama Gusti Allah. Lalu cepat, cukup. Ini gasnya kan kayak kopeng ini. Haleluya. Lalu saya udah mulai ini panas, udah mulai terasa. Ada yang sudah lihat saya senyum tadi dia tuh. Dia kayak ngomong apa ini. Urus. Tapi saya urus dengan api Tuhan. Bapak Ibu, zaman dulu orang Israel, mereka sudah mulai tidak kagum lagi dengan Tuhan. Karena Alkitab mencatat, selama 3,5 tahun, hujan tidak turun pada waktu itu. Dan mereka mulai berkata, mana ada Tuhan? Apakah Tuhan itu masih bekerja di rumah tangga kita, di bisnis kita, di keluarga kita? Dan yang ikut-ikut, Nabi Tuhan juga sudah mulai tunduk. Kalau boleh dibilang sekarang hamba Tuhan ikut-ikutan karena mereka pelayanan mereka. Dulu orang kagum Tuhan, tapi karena api asing sudah mulai melanda gereja. Akhirnya gereja seolah-olah tidak berdaya. Tapi hari ini saya mau berdoa, gereja Petra di tempat ini, gereja Petra Semarang, hari ini api kudus Tuhan mulai terus terbakar, mulai menyala di tempat ini. Amin. Bu, kalau pusing di rumah ingat pendeta yang ireng kayak Saking Yojo. Yesus berkata, marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Amin. Bapak Ibu, hari itu orang Israel sudah tidak kagum dengan Tuhan. Akhirnya muncul seorang nabi Tuhan namanya Elia. Elia hari itu dia
Jauh dari satu raja-raja, waktu dia ada di Sungai Kerit, Tuhan yang utus dia di sana. Tuhan pelihara dia dalam masa kesukaran. Ada burung. Tapi pasal 18, mulai hari itu dia cuma muncul seorang nabi. Saya berdoa dia ada di tengah kita. Namanya orang tua kita, Bapak Gunawan. Hormat dan keduplikan. Jadi hari itu ada 450 nabi Baal. Mulai bergeser mereka. Mulai ada api asing yang menguasai mereka. Sehingga penyembahan mereka sudah tidak penyembahan yang benar, tapi penyembahannya asing. Dan hari itu Elia berkata, karena kalian ada 450 nabi Baal, mari kita buktikan Tuhan mana yang seperti aku. Kita panggil Tuhan kita. Dan di sini ada 2 korban. Ada 2 lembu. Yang satu buat 450 nabi Baal. Sekarang kalian potong lembu ini. Dan Alkitab mencatat dalam 1 Raja-Raja pasal 17. 450 nabi Baal ini mereka sepakat. Dan mereka mulai potong korban lembu ini, saudara. Alkitab mencatat mereka mulai menaruh kayu api, batu, air di atasnya. Dan mereka taruh korban ini. Dan mereka panggil Allah mereka mulai dari pagi hingga petang. Tidak terjadi apa-apa. Karena saya percaya Allah mereka itu adalah api asing. Dan mulai sampai di petang, Elia berkata, panggil lebih keras. Kemungkinan Allahmu sedang jalan-jalan. Kemungkinan Allahmu sedang tidur. Di mana Allahmu? Panggil lebih keras. Maka mereka mengambil pedang dan menyayat-nyayat tubuh mereka. Mereka panggil lebih keras. Dan Alkitab berkata, mereka mulai kerasukan. Karena roh itu bukan api dari kuat, tapi api asli. Mulai kerasukan. Dan muncullah Elia. Kemungkinan kalau Elia itu hari itu saya. Lihatan. Mana Tuhan? Panggil lebih keras. Saudara, mereka 450 nabi Baal perbandingannya. Hari itu Elia seorang diri. Logikanya, analoginya 450. Nggak mungkin. Logikanya Elia harus kalah. Karena secara jumlah mereka lebih banyak. Tapi gara-gara holy fire. Mari kita perhatikan. Next. Ayat 30. Ini yang dilakukan oleh Elia. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepada. Memang faktanya Elia seorang diri. Tapi dia bersama dengan Tuhan. Ada realitas surga. Ada surga yang mau intervensi. Maka waktu itu Holy Spirit, Roh Kudus berbicara kepada Elia, kamu tidak sendiri. Sekarang kumpulkan orang Israel yang sudah mulai tidak kagum dengan Tuhan, yang sudah mulai tidak menyembah Tuhan. Alkitab bilang begini, maka mendekatlah seluruh rakyat itu. Saya berpikir jumlah mereka jauh lebih banyak daripada 450 nabi Baal. Amin. Dan perhatikan apa yang dilakukan. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah runtuh ini. Next. Rahasianya bagaimana? Kita melihat holy fire terus. Api kudus itu menyala terus sampai di poin yang pertama. Apa rahasianya? Terus yang pertama, gereja harus mulai memperbaiki mezbah. Gereja ini terlalu hebat pujian penyembahannya, tapi Roh Kudus kembali ingatkan. Api ini nanti siang jam 9 saya akan bicara bagaimana api kita terus menyala. Boleh tema yang lain, Gembala?
sore juga tema yang lain. Saya closing dengan khotbah andalan saya, Tabera. Itu di request oleh pendeta Filipus. Yang pertama rahasianya, bagaimana supaya api asing tidak mulai berkuasa di gereja. Api asing mulai tidak berkuasa dalam rumah tangga, bisnis, pekerjaan, keluarga kita. Apa yang kita kerjakan Bapak Ibu? Rahasianya pertama, mari kita kembali mulai perbaiki mesbah kita. Mesbah bicara tentang apa? Doa, pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan Tuhan. Tuhan hari-hari ini sedang cari penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Dan saya percaya waktu penyembah itu ada di gereja, di Petra ini, saya percaya api yang kudus dari Tuhan kembali menyala-nyala di tempat ini. Karena kita bangun yang namanya keintiman dengan Tuhan. Yang mengerti boleh keplok sama Gusti Allah. Rahasianya apa yang menjadi Elia waktu itu kembali menyala dengan Tuhan. Dia tidak merasa sendiri. Saya ingat zaman dulu gembala saya pagi-pagi dia cuma ini bagian hati saya. Dan saya merasakan ada di tempatnya 10 menit sebelum kita mulai. Itu yang Roh Kudus berkata, pertahankan, karena api yang kudus ini akan terus menyala. Kenapa? Kita punya kedalaman dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya pendatang di Jogja. Begitu lulus sekolah Alkitab, saya nekat buka gereja. Dan yang hadir 7 anak muda. Wow. Itu 7 gimana mulai? Sementara saya dari muda khotbah saya seperti ini. Makanya saya yang berapi-api mau jemaat 1 orang. Ini saksinya. Jemaat 1 orang khotbah saya tidak pernah berubah. Makanya SD Galilea kalau saya jadi guru katanya begitu, 10 orang nanti pertanyaannya penting. Api itu. Elia hari itu berkata, mari mendekat, mulai perbaiki mesbah kita. Mesbah bicara tentang doa kita. Mungkin selama ini kita berdoa sepertinya sesuatu tidak terjadi, tapi kali ini kita berdoa ada api yang kudus dari Tuhan akan turun, pasti turun. Pujian mereka, Bapak Ibu, 7 anak muda, kami cuma pujian penyembah. Doa ini awal gereja saya merintis kurang lebih 15 tahun yang lalu. Hari ini 7 semua jadi pendeta. 7 anak muda jadi pendeta. Pengusaha tapi jadi pendeta. Saya berdoa, apa yang dibangun oleh kepala kita itu mati. Api doa pujian menyembah tidak boleh padam. Nanti saya lanjutkan di sisi 2. Bagaimana kita menjaga api. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, keintiman. Saya percaya suami istri tidak perlu dimotivasi untuk membangun keintiman. Tapi keintiman itu, lifestyle, gaya hidup itu bagian dari dalam keluarga. Saya percaya api asing tidak punya celah untuk masuk. Karena nggak tahan dengan api yang kudus. Yang kedua, mari kita perhatikan. Ayat itu berkata di atas, mari mulai perbaiki mesbah. Dan mulai Elia berkata, ada 12 suku. Yehuda, Isaskar, Zebulun, dan Naftali, Aser, Yusuf, dan saudara perempuan mereka ini. Masing-masing bawa batu. Bawa batu ke
yaitu unity, kesatuan. Firman Allah berkata, di mana ada unity, Tuhan sendiri yang perintahkan berkat. Unity itu perlu butuh yang namanya kerendahan hati. Saya tiap kali di gereja Tuhan percaya rahasianya cuma satu. Tiada. Waktu kita posisi di bawah, tidak ada yang bisa merendahkan kita. Hanya tangan Tuhan yang kuat yang akan mengangkat saya dan saudara. Kembali kita melihat api Tuhan terus menyala di rumah tangga, di bisnis, pekerjaan, keluarga kita. Unity itu simpel. Saya orang timur. Kalau saya bawa budaya timur, ketemu dengan Pak Daniel, saya makan jagung, saya paksa Pak Daniel makan jagung. Kami nggak bersahabat. Sebaliknya Pak Daniel kasih bubur buat saya, tape buat saya, masalah buat saya. Karena saya nggak suka bubur dan tape. Pak, bubur ini paling enak di Semarang. Harganya 12 juta. Terima kasih, Pak. Haleluya. Opa Gunawan dengan beliau punya pengurapan. Waktu itu disatukan bersama-sama. Saya percaya yang kuat menopang yang lemah. Saya percaya ada bangunan unity yang kuat sehingga api Tuhan itu, api yang kudus itu terus membakar umat Tuhan. Unity itu kunci Tuhan. Unity itu namanya kerendahan. Unity itu perlu saling percaya dan saling menerima. Saya punya statement sederhana Bapak Ibu. Di rumah saya nggak banyak. Hampir ada 30 anak yang tinggal dengan rumah saya di rumah saya. Saya bukan pendeta yang hebat, pendeta yang biasa. Jemaatnya agak mudah. Tapi Tuhan taruh saya depan. Terima mereka pakai. Saya punya sekolah misi. Sekolah itu apa itu? Terima segala merek orang, segala umur, segala latar belakang. Karena saya belajar dari Yesus. Yesus terima perempuan berdosa. Satu kali ada satu orang muda datang, pendeta, saya ini penjual wanita, tapi saya mau berubah datang. Satu kali ada seorang datang dan berkata, pendeta, saya ini pelacur, boleh nggak saya? Hari itu yang dilihat oleh orang yang punya api asli dan berkata, itu pendosa, apa yang diterima? Orang yang punya api asli mulai menghakimi. Tapi orang punya holy fire, dia akan menerima mereka dengan kasih tanpa memperdebatkan kelemahan dan kekurangan. Hari ini gereja sedang mengalami penurunan. Dan pilih-pilih saya berdoa di gereja di tempat ini. Kenapa Tuhan bawa gereja ini demikian? Karena gereja ini menerima pendeta yang berkulit hitam berkhotbah di tempat ini keriting, buncit pendek lagi. Karena saya percaya, Opa Gunawan belum dengar saya, tapi berani kata, saya siap. Namanya komandan senior, perintah, siap. Saya hamba Tuhan Bapak Ibu selalu siap. Kapan bro? Karena saya percaya panggilan tertinggi bukan karena jabatan, tapi panggilan Tuhan tertinggi bagaimana saya dipercaya untuk melayani Tuhan. Oh iya, saya lupa ternyata ada yang di balkon tadi saya main. Halo di balkon. Saya minggu depan ada di Surabaya Bapak Ibu. Kalau saya di Surabaya, kameramen mereka sudah ini. Saya bisa khotbah di atas balkon. Puji Tuhan Pak, karena saya baru pertama kali tahu diri nanti. Sebentar ibadah jam 9 saya disuruh pulang. Ya di sini. Oh maaf Bapak, tadi saya nggak izin. Saya sudah keliling Bapak. Sekarang saya olahraga Bapak.
Haleluya. Amin. Makanya yang kalau porsinya sama dengan saya, Bapak Ibu percaya tidak, saya pemain voli. Saya kalau pukul bola zaman dulu, bola pecah. Tapi sekarang bola pindah di sini. Ada 4 biji lagi. Bapak Ibu tidak percaya saya bisa loncat. Haleluya. Karena orang ketakutan Bapak Ibu takutnya perut. Jangan takut dengan masalah perut. Ya, sepromosi itu saya kalau melayani itu dekat bocor biasa saya aniaya. Saya berdoa hari ini saya tidak mau aniaya saudara. Cukup saudara yang aniaya saya biar kurus. Haleluya. Jadi Bapak Ibu mari kita belajar rahasianya. Api Tuhan itu turun. Mari kita kembali ke ini. Kembali bersatu. Saya tahu Bapak Ibu mungkin kita punya banyak ego yang tidak bisa sama. Bapak Ibu saya istri saya orang Kalimantan, orang dari Barat. Pontianak Kalimantan Barat. Ada orang Pontianak di sini. Enggak ada, puji Tuhan aman. Saya dari Timur. Yang budayanya langit dengan bumi, makanya saya paling senang lagu ini. Agak bikin langit dan bumi, pujilah Tuhan. Ya, ya. Sebab Dia semuanya keagungannya mengatasi langit bumi. Ku sembah sujud di hadapan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Jadi waktu istri saya mulai ngamuk, saya lihat dari barat dia kan putih, saya gelap. Alkitab berkata tidak mungkin yang gelap bisa bersatu dengan terang. Pengecualian pendeta Arianto Tanisiu dan istrinya Marlin. Bukan ayat tambahan, sorry, api asing. Waktu dia mulai ngamuk saya, timur saya mulai keluar. Saya tahu kita dua punya perbedaan. Cuma saya lihat dia. Langit dan bumi, pujilah sebabnya. Karena kita beda. Entah kamu yang langit, saya bumi. Entah kamu yang bumi, saya langit. Hanya Tuhan yang ada di antara kita. Kalau Tuhan ada di antara kita, perbedaan itu kembali akan disatukan. Perbedaan itu kita akan terima dan saling menghargai. Dan saya percaya karena fokus kita melayani Raja di atas segala raja, api Tuhan itu. Oh. Jadi siapa bilang rumah tangga tidak bisa turunkan itu? Bapak Ibu saya dulu ini dibesarkan di keluarga yang cukup keras. Mama saya kalau didiknya hebat sekali, tapi menghasilkan model begini. Makanya di rumah saya tampung preman bertato bergambar. Saya sayang mereka. Saya sayang mereka. Ini salah satu anak saya. Makanya sampai hari ini dia melayani Tuhan. Akan hidup di Tuhan. Karena saya bilang tiru Yesus. Yang kedua, orang lihat Yesus yang real. Waktu kita begini, terima kasih Allah. Sudah jadi teladan saya bayangkan ke dunia muka. Jadi manusia bingung saya mau nyasar. Pikir saya mau tidur di kamar mandi. Karena saya punya cerita, pengalaman. Ini gara-gara saya nggak dimuti. Gara-gara waktu Turkai. Waktu saya pertama kali ke Tanah Perjanjian. Semua harus ikut Turkai. Saya ini kaya dengan teman saya satu pendeta. Saya berpikir dia master, dia juga berpikir saya master. Jadi kita ngerti bahasa Inggris bodoh. Yes or no. Kami nginap di hotel yang cukup bagus. Dan Bapak Ibu waktu itu lagi musim dingin. Dan semua peserta karena kita sudah capek. Semua masuk di dalam, kami tanpa tanya. Tadi kita dua sibuk di bawah, sudah dijelasin. Mungkin kamarnya karena lihat kita ini orang katro dari desa. Ini, makanya orang ngeyel itu susah. Tapi saya berdoa tidak ada di sini. Cukup saya. Ini kesaksian. Jadi waktu kami masuk di kamar, karena dingin sekali dipasang namanya ruangannya dikasih panas. Kami dua ini dasar saya tinggal
ruangan saya ini dari Toraja juga dingin. Kami sudah terbiasa dingin. Jadi kok saya dengan PD-nya saya pergi. Saya pencet, begitu pencet. Mulai panasnya lagi. Permisi Bapak Ibu, kami buka langsung. Buka pintu, karena mulai asap keluar. Tidak ada minum di kamar. Terima kasih. Pak Ibu sediakan kami minum. Panas. Dan kami tidak ikut arahan. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kami dua ambil koper, taruh di pinggir pintu supaya pintunya tidak terkunci. Saya coba buka jendela karena di lantai 72 kalau nggak salah. Di pinggir Danau Galilea. Angin dingin masuk begitu hebat. Singkatnya kami dua sepakat. Telepon ke resepsionis pakai bahasa Ibrani, muatan enggak? Dulu juga saya tahu. Haleluya. Tahu itu. Lanjut yang ngebohong nggak ngerti. Saya tanya dia, kamu ngerti? Enggak, aku nggak ngerti. Udah gini aja, buka baju. Kami dua tidur di lorong. Tidur di lorong, bayangkan rumah kayak lorong. Turun keliling-keliling lah. Hebat sekali Tuhan kita. Saya musuh di tanah perjanjian. Kok ini? Tiba-tiba saya percaya itu. Saya orang percaya Roh Kudus, orang profetik. Tiba-tiba ketua rombongan keluar. Lu kenapa kalian tidur di luar? Kami buat kamu aja yang jawab. Disuruh kamu aja yang jawab. Saya kan pendeta yang cukup pede. Gini kan, minta maaf. Makanya lain kali jangan nyayir. Kami yang salah. Saya Bapak Ibu hanya butuh bilang, saya yang salah itu butuh kerendahan hati. Bapak Ibu tahu. Oh, makanya siap kami yang salah. Dan akhirnya dia melihat pencet. Ruangannya kembali stabil. Cuma ada kesalahan sedikit. Roh Kudus itu tepat Bapak Ibu. Yang terakhir. Waktu saya sudah habis. Yang terakhir. Yang kedua. Alkitab berkata hari itu Bapak Ibu, orang Israel mereka tidak turun hujan selama 3,5 tahun. Dan bagi mereka air itu sangat mahal. Air itu seperti emas buat mereka. Tapi Alkitab berkata, Elia berkata, bawa air tempayan, tepung dan semua. Datang Tuhan di tempat ini. Oh 12 suku selain mereka ambil batu dan kayu. Mereka bawa air. Saya percaya mungkin itu air yang terakhir di rumah mereka. Dan air waktu itu sangat mahal. Kondisi waktu itu lagi sukar-sukar. Mereka mengalami kesulitan yang hebat. Tapi Alkitab berkata, mereka belajar taat, yaitu berani berkorban dalam situasi yang sukar. Yang nanti kaplok sama Gusti Allah. Babu hari ini kalau kita perhatikan, ayat sepasang sebelumnya mencatat, waktu Elia datang ke rumah janda Sarfat, janda itu sedang kehabisan. Tapi Elia berkata, tolong buatkan aku roti. Wanita ini berkata begini, saya cuma punya sedikit minyak dan tepung. Kalau saya buatkan buat kamu, kamu makan. Sebentar lagi penagih minta datang, ambil anak saya. Istri mengambil Bapak. Justru dalam situasi sulit, Elia dipelihara Tuhan di gunung, di sungai Kerit. Dengan apa? Burung yang memakan daging. Pak Bu, saya saksi. Sampai hari ini pelayanan saya penuh dengan mujizat. Anak bayangkan 30 orang dari mana? Setiap hari. Makanya saya punya lagu ini boleh. Ikutin aja boleh. Saya tutup dengan ini. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap
hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari semua yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Tiba-tiba ada, Pak, ini rumah pendeta ya? Iya. Boleh nggak saya titip beras? Nggak banyak, cuma ada 10 karung. Nanti bukan di belakang lagi sama. Kemungkinan itu dari Semarang. Saya baru tahu. Ya, tadi saya diundang di sini. Apa ada niat? Sampai hari ini, setiap orang kirim, mereka nggak bisa tahu siapa orang itu. Makanya saya bisa nggak hilang. Ada yang mau lihat mujizatnya? Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Bapak, hamba-Mu butuh mujizat hari ini. Apa yang hamba-Mu alami? Bapak beberapa waktu ini sedang berdoa, putus sesuatu. Dan hari ini Tuhan berkata, Bapak pulang, besok Bapak akan terima kayak Bapak doakan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Saya belum pernah tahu. Jangan lupa cerita kepada Bapak. Jangan lupa cerita. Saya belum kenal Bapak ini, tapi itu yang saya alami. Every day, every time. Hari ini Tuhan juga lakukan hal yang sama. Kenapa nangis? Hari ini kamu dikunjungi. Karena setiap hari kita butuh mujizat. Siap tadi boleh berdiri. Apa yang kau gumuli hari ini? Itu saya ada di mimbar, Roh Kudus bilang, kau sudah terima. Angkat tangan. Kau lihat api Tuhan. Saya tidak sentuh dia, Bapak Ibu, lihat. Oh iya. Saya hitung ketiga. Jangan ditahan. Oh. Holy Spirit, let your kingdom come. 1, 2, 3, terima. Boleh tepuk tangan. Kalau saudara punya api, terima kasih. Gereja sedang butuh. Gereja di akhir zaman sedang butuh bukti. Setiap hari setiap hari boleh gandengan tangan. Semua doa-doa hari ini akan doa. Apa yang kalian doakan selama ini? Hari ini saya belum kenal Bapak Ibu, tapi Tuhan yang suruh saya mengunjungi Bapak Ibu. Saya jauh-jauh dari Jogja sampaikan bahwa masih ada api Tuhan di rumah. Terima api. Terima. Terima kasih. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku.
Tunggu mari panggil Yesus. Yesus, Yesus, ku cintakan lebih dari segala yang ada, hanya Yesus. Tuhan kasih, terima kasih. Katakan, Tuhan Engkau tahu Ibu, hamba-Mu tidak kenal, tapi Engkau kenal sampai dalam. Bu, apinya sudah menyala. Beberapa waktu lalu, Ibu sedang berdoa di kamar Ibu berlutut dan berkata, Tuhan saya tidak tahu. Tapi hari ini, Ibu diteguhkan pada kunjungan ini. Roh Kudus, kunjungi kami. Kalau kami hari ini merasa tidak berdaya, tidak api itu rasanya ada. Pagi ini kami butuh api kembali menyala. Terima kasih. Api Pentakosta kembali menyalakan di tempat ini. Saya belum ketemu dengan Bapak Kepala cerita. Tapi gereja ini gereja doa yang penuh dengan api. Ada beberapa saudara, Roh Kudus ingatin saya. Dulu rajin doa pagi. Tapi sekarang mungkin karena kesibukan bisnis, pekerjaan, sudah mulai. Mari kita merapat. Supaya besok kita mulai diperbaiki. Bapak Ibu, apa yang terjadi di ayat 38? Ayat ini berkata demikian. Saya akan bacakan buat kita semua. Mulai dari 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia berkata, dia mulai berdoa. Ya Allah Abraham, Allah Bapa orang benar, Allah Bapa orang percaya, Allah yang berani mempersembahkan anak satu-satunya Ishak pada waktu yang dinantikan bertahun-tahun. Saya boleh bilang hari ini, Elia panggil Allah yang benar. Yang kedua dia berkata, Allah Ishak, siapa Ishak? Susu dalam kesulitan, Ishak menabung. Alkitab berkata, kian hari kian kaya, kian hari makin diberkati Tuhan. Saya hari ini saudara merasa diberkati Tuhan. Tadi Pak Mata bilang saya, Pak Yanto, mungkin beliau mau bilang namanya orang tua, Bapak ini potongan bukan hamba Tuhan ya, tapi urapannya Tuhan. Bapak kayak bos ini. Terima kasih buat doanya Pak. Saya percaya doa orang benar. Karena kalau nggak bos kasih makan itu banyak orang Tuhan. Haleluya. Saya berdoa Tuhan berkati saya supaya tolong lebih banyak orang, beri makan lebih banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kekuatannya, amin, amin. Saya nggak tahu, nanti Bapak harus jelaskan. Kalau nggak saya akan pulang, saya mau tinggal di sini kamar itu saya. Pada dia sorry ya semua. Perhatikan baik-baik, dia panggil saudara Allah Israel. Dia nggak panggil lagi Allah Yakub, karena Yakub mulai berubah. Tuhan mulai ubah. Ayat pasal 30 berkata, engkau tidak akan bernama Yakub, penipu pembohong, tapi engkau akan bernama Israel. Elia panggil Allah yang benar, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel. Tentaranya Allah, biji matanya Tuhan, orang pilihan khusus, orang yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan ayat 37, dia nggak paksa Tuhan, tapi dia berdoa seperti Yesus. Kembalikan segala kehendak kepada Bapa. Dia berkata, jawab aku, ya Tuhan, Tuhan yang benar, Yahweh, Elohim Adonai,
Ishak dan Israel. Jawablah aku supaya perhatikan baik-baik. Rahasia api Tuhan, api kudus Tuhan menyala di tempat ini. Bukan untuk kemuliaan pendeta Arianto, bukan kemuliaan gereja ini, tapi supaya bangsa ini yang tadinya sudah jauh, sudah mundur, tidak kagum dengan Tuhan. Bangsa ini kenapa? Mengetahui bahwa Engkau adalah Allah. Makanya mereka nyanyi begini. Kemungkinan besar Bapak yang akan tersinggung. Ikutin aja. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. Saya bukan pengerti akhir lama itu, tapi ada lagunya nanti cek deh. Tapi saya mau kasih tahu, mereka panggil Allah benar. Karena waktu orang Israel dengar nama Yahweh, mereka gak kuat, mereka sujud karena mereka tahu itu nama yang terlalu kudus. Nama itu yang waktu Musa ketemu di semak belukar, yang Alkitab berkata, orang pintar berkata, teofani, penampakan diri Allah. Dia minta api yang sama. Ayat 38. Mari kita baca sama-sama. Ini menarik. 3:21. Lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis apa? Korban, bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis, 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 habis dijilat. Saya percaya itu namanya api kudus. Tidak mungkin. Mana ada api bisa bakar batu? Kecuali di Papua. Mana? Air. Begitu diisi 3 kali. Logikanya, analoginya. Itu nggak mungkin. Saya baca itu Holy Fire. Dan Roh Kudus bilang sama saya, dia sedang ada di tempatnya. Apa itu? Tujuannya supaya bangsa ini kembali kagum, supaya orang bertobat dan mereka kembali panggil Allah yang benar. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel. Saya berdoa hari ini dia ada di sini. Saya akan tutup bagi kita dengan yang batu. Hari ini kita sedang ada di momen Pentakosta. Hari ini Roh Kudus itu lambangnya air, angin, minyak, turun merpati, tapi juga api. Sehari ini Tuhan suruh saya dari Jogja melalui hambanya. Saya hari ini, kalau boleh diizinkan oleh Tuhan, saya berdoa api dari Tuhan yang terjadi pada waktu itu. Elia berdoa dan turun api. Api itu ada di tempat ini. Sudah ada di sini. Sudah ada. Sudah ada di sini. Saya hanya datang tempelkan diri saya. Mungkin Bapak Ibu sudah lama tidak menyala lagi. Saya nggak tahu, hari ini saya datang bukan jadi hakim, tapi saya datang jadi sahabat keluarga. Kita harus ingat ini. Mari kita bangkit berdiri.